Kayak gini, eee, dia mensegmentasikan berdasarkan kemasan si produk itu. Di suatu pasar apakah dia permintaannya lebih banyak permintaannya lebih banyak untuk aqua dalam kemasan galon kah? Atau lebih banyak, eee, kemasan botol kah? Atau gelas kah? Nah, itu bisa dijadikan patokan untuk segmentasi. Jadi kita lihat produknya dan pengembangan produk apa yang diminati oleh si konsumen. Jadi bukan bukan hanya dari faktor karakteristik konsumen ketika kita melakukan pengkategorian untuk menentukan segmentasi pasar seperti itu ya. Kemudian yang lain, mana tadi? Mbak Dina. Mbak Dina ini pakaian tebal. Nah, kenapa ini juga kurang tepat? Sebenarnya kalau kalau menentukan pasar mana yang mau kita masuki, ya tepat-tepat saja karena kita membedakan karena dia produsen baju tebal, dia seharusnya lebih banyak melakukan gencaran supply produk itu di daerah-daerah yang dingin. Tapi untuk segmentasi pasar karena kita ingin produk, mengembangkan produk baru dan memposisikannya di suatu pasar, kita harus melakukan pengkategorian produk kita sendiri. Jadi kalau pakaian tebal misalnya eh, apa namanya berdasarkan modenya, model, dia model eh, dia model lebih banyak yang disukai oleh ibu-ibu kah, oleh remaja kah. Nah, ini bisa dikategorikan lagi berdasarkan demografiknya. Karena apa? Kita bisa melihat dari populasinya di suatu daerah tersebut. Dia lebih banyak usia lanjutkah, usia produktifkah, atau usia anak-anakkah? Seperti itu. Kemudian ada lagi, apakah masih ada Mbak Yuli, Mbak Yuliana. Perusahaan kecantikan, Mustika Ratu, segmen geografi usia remaja dan ibu-ibu dewasa. Nah, ini juga bisa. Aduh, koneksinya lagi nih. Nah, kalau yang Mbak Yuli ini bisa agak tepat juga. Mbak Yuliana ini bisa tepat. Ya, pakaian bisa berdasarkan model atau bisa berdasarkan musim, seperti itu. Kalau pakaian. Nah, kalau yang untuk kosmetik, kalau yang untuk kosmetik itu, aduh ini kenapa ya? Nah, kosmetik, kenapa saya bilang kalau kosmetik itu tepat, agak tepat, sebenarnya kurang tep sebenarnya tidak terlalu tepat tapi hampir tepat lah. Karena apa? Kosmetik untuk anak-anak, untuk remaja dan untuk usia lanjut itu pasti akan berbeda dari segi formula atau memang kosmetiknya sendiri akan berbeda. Untuk anak-anak sendiri, anak-anak nggak ada ya, nggak boleh pakai kosmetik dulu. Untuk remaja dan untuk ibu-ibu pasti berbeda. Nah, ini bisa dijadikan kategori dalam mensegmentasikan pasar. Seperti itu. Jadi eh, kurang tepatnya karena Mbak Yuliana ini mengklasifikasikannya berdasarkan segmentasi geografik dulu. Bisa saja kita mensegmentasikannya dulu berdasarkan satu kandungannya, kandungan kosmetiknya. Lebih banyak kolagennya kah? Kalau lebih banyak kolagen otomatis untuk ibu-ibu atau orang dewasa. Atau lebih banyak atau pH-nya kah? pH-nya semakin tinggi pH-nya uh, gimana ya? Kalau kita masih remaja, penggunaan pH itu jangan yang terlalu tinggi seperti itu kan. Kosmetik yang mengandung pH jangan terlalu tinggi. Nah, itu bisa kita
jadikan acuan untuk melakukan segmentasi pasar. Nah, setelah itu kita baru menggunakan karakteristik konsumen dalam menentukan target, yaitu dari segi geografik. Demografik ya, kalau usia, bukan geografik. Kalau geografik itu berdasarkan wilayah atau tempat ya, Mbak Yuli. Kalau usia itu demografik. Nah, untuk yang selanjutnya apa ya? Mana lagi? Sudah banyak. Kalau perusahaan mobil, menurut keuangan, selera, pilihan, gaya hidup. Nah, ini baru benar. Ketika kita memproduksi mobil, kita bisa mengkategorisasikan produk kita untuk mensegmentasikan berdasarkan apa? Kita mau memproduksi mobil murahkah atau memproduksi mobil mahalkah? Nah, seperti itu. Selera masyarakatnya juga gimana? Masyarakat lebih suka yang sedan, minibus, atau yang gimana? Itu baru tepat, Mbak Siti. Kemudian majalah. Nah, kalau majalah ini pasti sudah sudah jelas sekali. Memang majalah. Jadi sebelum kita menginjak ke karakteristik konsumen dalam menentukan target pasar, kita harus mensegmentasikan pasar itu sendiri berdasarkan karakteristik karakteristik dari produk kita atau karakteristik dari jasa yang ingin kita tawarkan. Nah, kalau majalah, sebelum kita memperhatikan usia dari pengguna majalah, kita sebaiknya mengkategorisasikan majalah tersebut untuk segmentasi pasar berdasarkan satu, dia jenis majalah apa? Majalah masakankah? Majalah pendidikankah, edukasikah? Atau majalah apa saja ya? Majalah itu ada banyak sih. Majalah tentang teknologi, majalah tentang apa sih? Nah, itu kan segmentasi itu berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik atau diversifikasi dari produk kita itu. Nah, setelah kita melakukan segmentasi dari produk kita itu, barulah kita melakukan pasar, targeting tadi, yaitu berdasarkan karakteristik konsumennya. Nah, kalau kalau dia kalau dia majalah masakan, katakan majalah tentang masakan, kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan usia, bisa berdasarkan usia ini maksudnya kan yang suka masak nggak hanya ibu-ibu, para remaja pun sekarang sudah banyak yang pinter-pinter masak. Nah, kita bisa mentargetkan pasar berdasarkan itu tadi, demografik dari populasinya. Atau majalah apa lagi ya? Kalau seperti majalah Bobo, majalah Mentari, itu pasti nanti ditargetkan ke anak-anak. Nah, itu juga bisa targeting berdasarkan karakteristik konsumen yang demografik. Jadi sudah paham ya? Ya, majalah otomotif. Majalah otomotif pun bisa diklasifikasikan berdasarkan demografiknya. Contohnya misalnya sosial ekonominya. Jadi dia otomotif. Dia majalah otomotif untuk untuk otomotif yang mewahkah atau otomotif yang mahalkah atau otomotif yang sederhana. Nah, itu bisa diklasifikasikan seperti itu. Jadi ketika kita melakukan segmentasi pasar, yang kita jadikan acuan adalah diversifikasi dari produk kita. Nah, setelah melakukan segmentasi pasar, kita melakukan targeting. Nah, targeting itu tadi
Dalam proses targeting itulah kita baru menggunakan karakteristik konsumen untuk menentukan target pasar kita. Bagaimana? Sudah mengerti semuanya? Halo? Udah? Oh, radio. Radio, TV. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tentang bauran pemasaran. Kemarin sepertinya ada yang bingung ya. Kok beda sih bauran pemasaran? Kemarin saya menjelaskan ada 2 bauran. Ada bauran pemasaran, ada bauran promosi. Siapa kemarin yang tanya? Ah, Rudi. Mbak Desi hafal ya? Oke. Yang ini yang saya jelaskan ini bauran pemasaran. Dan akan juga terbahas pula bauran promosi. Bauran pemasaran itu sebenarnya ada 7P. Tapi yang inti, yang utama adalah 4P, yaitu product, price, place, dan promosi. Seperti yang terlihat pada slide ini, di sini produk, harga, promosi, tempat. Bauran pemasaran untuk produk ini berisi tentang informasi keanekaragaman produk atau diversifikasi dari produk. Produk-produknya itu bagaimana? Kemudian kualitas dari produknya itu bagaimana? Kemudian desainnya dan lain sebagainya. Nah, untuk harga. Harga ini akan mencakup daftar harganya. Kemudian rabatnya. Rabat ini potongan. Potongan yang di sini ada 2, rabat sama potongan. Rabat ini jadi kayak gini. Ada potongan pembelian, ada potongan gimana ya jelasnya. Rabat itu ketika kita membeli barang banyak, kita akan mendapatkan potongan harga. Nah, kalau yang potongan di bawahnya itu jika kita ada yang namanya diskon. Seperti itu. Jadi meskipun kita nggak beli banyak, tapi ketika ada diskon, otomatis kita akan mendapat potongan. Nah, informasi tentang harga pula itu juga mencakup syarat kredit. Karena apa? Pembiayaan untuk pembelian sesuatu atau penggunaan jasa itu nggak hanya dengan cash, tapi kita juga bisa mengkredit. Nah, kalau rabat itu jika kita membeli dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah partai seperti itu. Kalau kita beli dalam jumlah yang banyak, otomatis kita nanti akan mendapatkan potongan dari si penjual. Kalau diskon itu hanya ketika si penjual itu memberikan diskon. Jadi seperti kalau kita ke Matahari akan memberikan diskon di event-event khusus seperti hari raya, Natal, atau event-event yang lain. Jadi dia akan memberikan diskon. Nah, itu potongan. Nah, kalau rabat itu ketika kita membeli dalam jumlah yang banyak, kita akan dipotong berapa persennya, seperti itu. Ya, kayak dalam jumlah yang banyak sehingga kita mendapatkan harga grosir. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, informasi tentang harga pula itu ada jangka waktu pembayaran. Ketika kita melakukan pembayaran secara kredit, kita pasti akan mendapatkan jangka waktu pembayaran atau pelunasan. Nah,
informasi-informasi seperti ini yang harus